Iklan kalian kalau udah berhasil menargetkan orang kaya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini bahkan sampai bisa dapetin customer sekelas artis ya. Lah, kok bisa? Ya, tentu ini ada step by step yang perlu dilalui. Nah, itu apa aja? Apakah itu cuman ngulik dashboard atau juga ngulik di luar dashboard? Oke, itu yang akan kita bahas di Facebookcast Anti Dukun series kali ini. Karena di luar sana aku lihat masih kurang pembahasan seperti ini ya. Dan kalau kalian menyimak sampai akhir, nanti kalian bisa langsung praktek di dashboard kalian ataupun di luar dashboard. Oke, let's go, kita mulai. Pertama yang wajib kalian pastikan itu adalah ya pastikan produknya memang untuk orang kaya. Oke, depan kalian, depan kita sudah ada tablet aku. Ya, di sini aku memberikan 2 contoh ini. Jadi ini aku nggak bisa memberikan contoh di hasil atau testimoni dari orang yang beli e-course tadi di awal. Ya, tapi aku ngasih contoh ini. Ya, semoga ini tetap bisa relate lah ya. Oke, di depan ada 2 tas, guys. Yang mana kedua tas ini pasti sama-sama menjual fungsi tas. Cuman menurut kalian dari 2 tas ini mana yang bisa mendapatkan orang kaya ketika diiklankan? Jawabannya yang mana? Coba dijawab dulu. Oke. Kalau menurut aku itu yang ini ya, yang ini itu untuk orang kaya. Untuk orang kaya. Yes, sedangkan yang di sini ya, ini tidak untuk orang tidak untuk orang kaya. Why? Ya, menurut aku ini karena yang pertama adalah dari desain produknya sendiri dan juga vibe dari produknya sendiri ya. Jadi berdasarkan dari pengalaman aku melayani konsultasi klien-klien ya, ratusan, produk tertentu itu juga akan menarik orang-orang tertentu. Ya, jadi kalau teman-teman di sini menjual barang-barang yang seperti ini ya, dan kepingin mendapatkan orang-orang kaya ya, mohon maaf, itu masih jauh ya. Jadi harapan kalian kurang realistis. Tapi kalau produk-produk kalian sudah produk-produk yang seperti ini ya, yang sudah terkesan eksklusif, bikin mereka itu privilege-nya naik ya. Dan di sini jangan salah diartikan bahwa menarik orang kaya itu yang datang pasti orang berduit ya. Karena seringkali orang yang biasa-biasa aja finansialnya, tapi kepengen terlihat kaya juga tertarik di sini. Ya, itu. Jadi teman-teman pastikan dulu produknya itu memang menarik orang kaya. Terus sekarang yang berikutnya adalah tentu yaitu adalah branding dan konten iklan memang mentarget orang kaya. Katakanlah tadi ya, masih pakai produk yang sama, kalian itu secara tampilannya seperti ini, ya kan? Brandingnya aja ngasal, mood opo nggak jelas ini, ya. Dan ya konten iklannya seperti ini, coba kita lihat ya. Dan sepertinya ini cuma sebatas kopas, ya kan. Dan di sini juga pakainya mengandalkan COD, ya. Coba kita lihat dulu sampai akhir ya. Jadi ini iklannya sebatas fungsionalitas aja, oke. Terus coba kita lihat masuk ke websitenya, ya. Seperti ini ya, dia bilang elegan, tapi visualnya nggak kelihatan elegan sama sekali. Dan ya cara menampilkannya ya ala-ala WKWK kalian. Oke. Ini tidak salah, cuman kalau menarik orang kaya ini tentu tidak bisa. Ya, sangat kecil kemungkinannya. Bandingkan dengan contoh yang kedua ini. Ya, dari brand namanya adalah Low & Sons. Ya, memang bukan merek Indonesia, tapi luar. Tapi ini bisa jadi contoh. Coba kita play videonya. Ya, bisa kalian lihat ya, brandingnya dan konten iklannya memang ditujukan untuk orang kaya. Produknya juga tentunya tadi ya. Pemilihan talentnya, tempat-tempatnya, vibe-nya. Ya. Bener-bener orang kaya. Nah, terus ketika kita masuk ke websitenya, ya simpel aja seperti ini ya.
Ada website dan bisa langsung check out ke website, ya kan? Simple aja seperti ini. Ya. Nah, kalau kalian ingin mentarget orang-orang yang kaya atau ingin tampil kaya, iya, branding dan konten iklannya memang harus seperti ini. Ya, ini bisa menjadi referensi untuk kalian. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kenapa kita nggak sebatas mengandalkan interest. Jangan khawatir nanti kita ada dashboard ya. Kita pahamkan dulu otak kita yang di fundamentalnya dulu. Oke, kenapa tidak mengandalkan interest? Ya. Pertama tadi ya teman-teman harus di sini, di bagian sini ya, itu harus sudah clear dulu ya, produknya, brandingnya, konten iklannya. Seperti yang kita lihat tadi. Berikutnya ya, nah kalau nanti kalian sudah masuk ke dashboard, berarti kan di sini kan nanti isinya adalah audience ya. Audience seperti itu ya. Entah itu misal katakanlah interest kayak ya, atau mungkin itu kosong broad misal kayak gitu ya. Cuman ya, itu semua sumbernya dari mana? Maksudnya sebelum itu dari mana? Ya, tentu ya, ada produk sama branding sama konten iklannya. Jadi kalau kalian itu cuman hobinya ngulik di sini doang ya. Jadi targetingnya menjadi kurang presisi. Nah, dari sini baru tuh ya, si Meta nanti akan mentargetkan ke real audience, maksudnya ke manusianya. Audience. Ya. Nah, seringkali kebanyakan advertiser, terutama yang baru mulai, yang masih kurang berpengalaman, itu mereka hanya fokusnya di sini doang. Padahal yang sejatinya itu di sini ya. Oke, jadi teman-teman, kalau memang kalian memfokuskan di kayak brandingnya, konten iklannya, seperti testimoni di awal tadi, itu tuh ada tuh bab di Antodikun Series Premium yang aku sebut cara menarik customer ampas dan berkelas di sini ya. Bab-bab lain yang menunjang bab itu juga ada ya. Silakan kalau kalian itu memang punya dananya dan mau ngulik itu semua ya, linknya dari bawah ini kalian bisa klik dan kalian bisa pelajari dulu apakah kalian butuh. Oke. Kita sekarang sudah ada di dashboard ya. Yang pertama untuk settingan dashboard, walaupun ini nggak penting-penting amat, tapi ya kebanyakan dari kalian ini menganggap ini penting. Wes nggak apa-apa tak buatnya. Yang pertama adalah interest-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman langsung masuk aja ke dashboard kalian ya. Dan for your information, sekarang itu kan di bagian ini, audience, itu kalau kalian udah dapat update-nya, maka nanti akan berubah seperti ini ya. Ada namanya Advantage plus Audience. Nah, untuk contoh kali ini mau kita hiraukan dulu ya. Kalian switch ke sini ya, switch to Original Audience option. Kalian klik. Oke ya, settingan umur, gender dan sebagainya silakan disesuaikan. Nah, sekarang kita akan fokus ke sini ya. Kalau menggunakan pemahaman tadi ya, menggunakan interest gitu ya, tapi ingat faktor fundamentalnya dibereskan dulu ya. Misal kalian itu memang jualan brand fashion dan ingin memposisikan bahwa brand kalian itu nyerempet kayak brand-brand luxury, misal Gucci dan sebagainya, misal seperti itu. Ya kalian bisa menggunakan interest seperti itu. Namanya kita menggunakan interest stacking ya. Caranya gimana? Kalian tulis aja misal Gucci ya, misal ya. Kalau kalian punya contoh yang lain ya silahkan ya. Gucci yang fashion brand yang ini. Oke. Cuman kan ini cuman satu, sedangkan interest seperti ini tuh banyak. Ya udah kalian klik aja suggestion. Nah, nanti dia akan muncul mirip-mirip ya, kayak Louis Vuitton. Ngomongnya udah mirip betul. Chanel, ya kan, Prada, Versace, terus habis itu Dolce & Gabbana, Hermes, Givenchy, Balenciaga dan sebagainya ini. Givenchy, terus misal apa nih lagi? Ini ya kan, nah ini kan merek-merek yang memang terafiliasi dengan kemewahan orang kaya seperti itu ya. Dan BTW ini kenapa audience definition-nya ini nggak muncul, ini kayak size-nya itu nggak terlalu dipermasalahkan ya. Di angka jutaan itu aman ya. Nah ini interest seperti ini nanti bisa kalian tes untuk mentarget ke audiens kalian. Tapi ingat sekali lagi ya, sampai mulut berbusa, yang penting apa? Fundamentalnya itu dulu. Oke, ini dari interest. Berikutnya kita mau pakai asumsi daerah orang kaya.
Oke, untuk daerah orang kaya ya silakan kalian berasumsi aja. Katakanlah kalian jual di Indonesia, terus kalian ingin mentarget orang-orang yang tinggal di Indonesia, lokasinya atau perumahannya, tempat tinggalnya di orang-orang kaya. Misal itu adalah daerah Pik misal, ya Pantai Indah Kapuk tuh, ya. Pantai Indah Kapuk misal. Nah nih, ya. Ya kan, Pantai Indah Kapuk itu kan terkenal tempat tinggalnya orang-orang yang kaya. Ya, misal seperti itu bisa. Terus lokasinya nih, bisa kalian gedein, let's say 5 kilo lah ya. Oke, nah misal 5 kilo seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah, itu kan terlalu kecil ya, misal seperti itu ya. Terlalu sempit maksudnya. Kalian mau tambahkan lagi, katakanlah daerah Menteng misal. Ini asumsiku aja ya, katakanlah Menteng seperti itu. Lalu kalian juga bisa tambahkan yang lain, mungkin di daerah Semarang apa, Jogja apa, Surabaya apa, silakan ditambahkan ya asumsi kalian orang-orang kaya itu tinggalnya di mana ya. Lalu silakan dari semua settingan tadi itu kalian tes, lalu kalian lihat hasilnya seperti apa, seminimalnya di 7 hari. Dari semua settingan tadi itu tidak ada yang menjamin apakah hasilnya akan bagus seperti contoh testimoni di awal tadi ya. Karena semua itu hanya akan tahu setelah kalian tuh tes begitu ya. Dan kabar baiknya kalau kalian punya duit yang lebih, kepingin ditemenin ketika tesnya, kan ingin mendapatkan insight-insight lebih, bisa banget kalian daftar konsultasi dengan Fusik. Cuman kalian harus sudah lulus, maksudnya lulus teknisnya udah waras ya, sudah berhasil menjalankan iklan conversion baik sales ataupun lead seminimalnya 1 bulan. Jadi bukan yang newbie. Itu kalian bisa daftar linknya di bawah untuk konsultasi dengan Fusik. Oke, itu aja untuk di Facebook Ads Anti Dukun series ya. Silakan itu dipraktekkan. Nanti hasilnya silakan dia dilihat sendiri begitu. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.